Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita mau merenungkan firman Tuhan dan terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur untuk berkat Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Dan pagi ini biarlah firman Tuhan menerangi hati dan pikiran kami. Sehingga kami boleh dikuatkan, boleh merayakan kehidupan di dalam Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita di hari Rabu tanggal 31 Mei tahun 2023. Hosea pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. Menaburlah sesuai dengan keadilan, menuailah bagimu menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai Ia datang dan menghujanimu dengan keadilan. Demikian jauh tertulis dalam Hosea 10 ayat 12. Bapak Ibu yang sudah kasih Tuhan, kita mungkin bisa sepakat dalam pendapat ini, bahwa tidak selalu perjalanan hidup ini baik-baik saja. Dan mungkin setiap pengalaman kita berbeda. Setiap orang punya pengalaman yang unik dan khas, tidak ada yang sama. Semua adalah berbeda. Nah, tapi kita bisa sepakat bahwa mungkin dalam perjalanan hidup kita terkadang harus melewati jalan yang berliku atau yang bergelombang. Atau mungkin kita harus bisa berjalan di tengah jalan yang banyak rusaknya. Sehingga kita harus berjalan perlahan, lambat, dan sangat berhati-hati. Atau mungkin walaupun kita pengennya jalan yang mulus saja. Tapi kita tahu tidak selalu perjalanan hidup ini mulus. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana ketika kita menghadapi, kita sedang dalam perjalanan yang tidak baik. Bahkan banyak ancaman, tantangan. Apakah kita mau diliputi oleh takut dan ancaman itu? Atau kita menjadi bagaimana? Firman Tuhan hari ini merupakan teguran keras Tuhan kepada Israel, yaitu Israel Utara, dan juga kepada Yehuda, yang disuarakan oleh Nabi Hosea. Nabi Hosea mengkritik cara hidup orang-orang Israel dan juga orang Yehuda. Karena mereka menjadi munafik. Hidup sebagai umat Allah, tetapi dalam praktek kehidupannya, mereka juga menyembah Allah lain. Atau menyembah berhala-berhala lain. Apa alasan mereka menyembah Allah-Allah lain? Israel ikut menyembah Allah Asyur. Yehuda ikut menyembah Allah. Bahkan Allah Betel yang disebut dengan Bet Awen. Lembu Awen. Dan bahkan juga ikut menyembah Allah Mesir. Kenapa mereka lakukan itu? Karena mereka merasa di dalam bayang-bayang ketakutan dan ancaman akan adanya negara-negara besar ini. Negara yang besar dan kuat, baik dari militernya, dan mampu menaklukkan banyak negara lain di sekitar mereka. Lalu mereka menjadi gemetar, dan takut. Kita harus bekerja sama dengan mana? Bapak Ibu yang sudah kasih Tuhan, memang terkadang dalam kehidupan kita mengalami ancaman atau ketakutan. Takut karena ancaman itu, karena melihat dunia ini berbeda betul dengan kita. Sehingga kita takut untuk berbeda, takut untuk menjadi unik dan spesial. Akhirnya memilih mau menjadi segambar dan serupa dengan dunia, melupakan diri bahwa kita adalah gambar dan rupa Tuhan. Itu yang terjadi bagi Israel dan Yehuda sehingga mereka mendatangkan murka Tuhan. Nah, firman Tuhan datang kepada mereka mengatakan, menaburlah sesuai dengan keadilan, menuailah bagimu menurut kasih setia, dan bukalah bagimu tanah baru, sudah waktunya untuk mencari Tuhan sampai Ia datang menghujani dengan keadilan. Karena apa? Karena mereka sudah berlaku membajak kefasikan, penyembahan berhala. Akhirnya apa yang mereka tuai? Kecurangan demi kecurangan. Dan buah hasil yang mereka makan adalah kebohongan semata. Tapi manusia kasih Tuhan, jangan kita berpikir ketika kita hidup dalam kemunafikan dan mau menyembah berhala percaya kepada Allah lain, kita akan menuai keselamatan. Tidak. Justru kita akan menuai kecurangan. Bahkan buah yang kita makan adalah kebohongan demi kebohongan. Tidak ada baiknya dari sana. Hal dari itu, bagaimana saya bisa hidup di tengah dunia yang pasti memandang kita berbeda sebagai orang yang percaya kepada Kristus? Bagaimana kita bertahan hidup dalam menjaga iman dan keselamatan itu
ketika kita hidup di tengah dunia yang menolak kita. Bahkan firman Tuhan bukankah mengatakan, melalui Rasul Paulus mengatakan, jangan kau menjadi serupa dengan dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan takut untuk menabur keadilan. Karena apa? Karena Tuhan telah mencurahkan roh-Nya bagi kita. Roh Tuhan yang kita butuhkan supaya kita mampu hidup di tengah dunia yang penuh tantangan ini. Dan Tuhan sudah curahkan roh-Nya, semangatnya, kuasanya, kekuatannya. Kekuatan Kristus yang bertahan sampai kepada salib. Kuasanya sudah diberi kepada kita. Sehingga sebenarnya tidak ada alasan bagi kita gerejanya, saudara dan saya, bahwa kita harus menabur keadilan dan kebenaran. Tujuannya apa? Dengan kehidupan kita, kasih dan kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan. Bukankah itu panggilan bagi kita orang percaya? Bahwa kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang dikatakan Yohanes 14 ayat 12. Bahwa orang yang percaya kepada Kristus akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Kristus pernah lakukan. Bahkan yang lebih dari situ. Karena roh-Nya diberi kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan mau ditipu oleh ketakutan, oleh ancaman dunia. Walaupun ada ancaman, walaupun kita merasa ada kegentaran. Tapi ingatlah, saudara dan saya adalah gambar dan rupa Tuhan. Kita nggak perlu segambar dan serupa dengan dunia. Pertahankan itu karena roh Tuhan ada pada kita. Dan kerjakanlah keselamatan dengan takut akan Tuhan. Kita pasti akan dimampukan karena roh-Nya sudah diberikan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu. Kuatkan kami, mampukan kami. Dan biarlah roh-Mu tetap menyala-nyala di dalam roh kami. Menyalakan semangat kami untuk boleh menyebarkan keadilan. Supaya menuai kasih setia dunia ini. Dan biarlah melalui kehidupan kami boleh menyatakan kemuliaan dan kasih Tuhan. Bapa kami lemah, tubuh kami lemah. Tapi kami percaya roh-Mu yang memberi kami kekuatan. Dalam Kristus Yesus kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.